Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, ya mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal tambahan nikmat, tambahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hey semuanya, para subscriber saya yang biasa nonton, yang like dan lain sebagainya, kami ucapkan banyak terima kasih ya. Dan para janda, para duda, para keluarga, semuanya, mari sama-sama mengekspresikan pendapat, komentar, dan lain sebagainya. Saling berbagi, saling bercerita, saling musyawarah, supaya rumah tangga kita terarah kepada jalan yang positif, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengingatkan. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya ya, ini yang akan kami sampaikan. Kemarin saya baru datang dari Comfortwheel di Jombang itu, ketemu dengan salah satu sahabat saya, laki-laki, dan ketemu di dalam mobil, bercerita dan lain sebagainya, dan kami prihatin. Kenapa? Karena sudah umur 30 belum menikah, sahabat. Jadi belum umur 30, sudah berumur 30 tapi belum menikah, sahabat. Jadi saya prihatin, dan ini kenapa kok bisa begitu ya. Mungkin di yang menonton video ini pun juga ada yang berumur sekian belum menikah, atau lebih juga belum menikah. Padahal sahabat, yang sudah punya istri saja sudah ingin nikah lagi gitu. Apalagi yang belum menikah. Yang belum menikah kok belum nikah-nikah, kan begitu. Yang jadi pertanyaan sahabat, dan yang menjadi renungan bagi saya ya, karena kalau waktunya menikah belum menikah, itu hal yang momentum yang menyia-nyiakan waktu, sahabat. Menyia-nyiakan waktu, dan itu eman untuk kita dibuang sia-sia waktu itu. Nah, dan ketika saya tanya kepada sahabat itu, jawabannya adalah menunggu istri yang cocok dengan hatinya, yang bagus, yang tidak bisa mencampakkan saya, atau yang mencintai saya sepenuhnya, menyayangi orang tuanya sepenuhnya gitu. Mungkin menganggaplah pengen punya istri yang betul-betul sempurna, baik dari segi agama dan lain sebagainya. Jadi itu sahabat, dan sekaligus juga karena belum punya pekerjaan tetap. Itu sahabat yang menjadi alasan kenapa kok dia belum menikah, sahabat. Ya, alasan kenapa kok dia belum menikah. Nah, itu alasannya. Nah, jawabannya sahabat, jawabannya saya atas dia, dan sekaligus saya menasihati kepada dia supaya dia itu menikah. Yang pertama sahabat, karena alasan tadi itu kan, itu sudah alasannya. Jawaban saya sahabat, yang pertama, kalau menikah sahabat, satu, jangan terlalu tua. Beliau sudah umur 30, itu belum menikah, sahabat. Nah, kalau kita menikah pada usia tua, 30, 25 ke atas, atau 30 ke atas, anak kita masih kecil, kita sudah tua. Kenapa? Nikahnya di usia tua. Nah, ya.
Makanya yang pertama, jangan nikah pada usia tua. Usahakan nikah itu nikah pada usia-usia yang ideal. 25, 24, 23. Itu waktu-waktu yang ideal. Yang laki-laki ya, ideal. Itu yang pertama. Yang nomor dua, sahabat. Yang nomor dua adalah, itu kan dalam hatinya itu kenapa? Karena tidak ketemu dengan perempuan yang cocok, perempuan yang baik, perempuan yang sempurna menurut dia. Menurut dia ya. Nah, kalau kita evaluasi sahabat, kalau kita pikir-pikir sahabat, gimana kita dapat istri yang sempurna? Gimana dapat pasangan atau gadis yang sempurna? Wong kita saja belum tentu jadi laki-laki sempurna. Kita itu pasti punya kekurangan. Ya, kita ini pasti banyak kekurangan. Artinya kenapa? Kalau kita mencari istri yang sempurna, yang sesuai dengan ideal kita, idealisnya kita, atau tujuan kita, sampai kiamat pun sahabat tidak akan menemukan. Nah, kenapa kok begitu? Karena memang gak ada yang sempurna. Kita sendiri sebagai laki-laki memang tidak sempurna. Dan biasanya sahabat, setan itu memang biasa mengulur-ngulur itu. Mengulur-ngulur nikah. Kenapa? Karena nikah itu sahabat ya, nikah itu pahalanya besar sekali. Dan setan tidak mau umat manusia itu nikah. Pengennya apa? Ya pengennya memang zina. Pengennya pacaran, zina, pacaran, zina, cerai. Itu memang pengennya setan sahabat. Makanya pernikahan itu, perceraian itu sesuatu yang boleh, tapi sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Menjauhi hal-hal yang maksiat. Nah, itu nomor 2 sahabat. Yang nomor 3 sahabat, apa barusan juga? Yang pertama adalah umur. Yang kedua masalah tidak sempurnanya pasangan. Nomor 3 sahabat, lupa saya. Nomor 3 apa ya? Nomor 3 karena alasannya belum punya pekerjaan tetap. Belum punya pekerjaan tetap, belum punya uang, mungkin apa pekerjaan saya. Begini sahabat, setan pun juga masuk dalam pikiran itu, memberikan gambaran, memberikan bayangan seakan-akan menikah itu berat, seakan-akan menikah itu gak bisa makan kalau tanpa menikah. Wong satu orang saja saya bekerja tidak cukup, apalagi nambah istri, apalagi nambah anak. Begitu sahabat. Itu memang setan suka mengulur-ulur begitu. Pikiran-pikiran itu dimasuki oleh setan. Nah, solusinya bagaimana sahabat? Solusinya jangan sampai menunggu punya pekerjaan tetap. Ya, yang penting kita umur sudah cukup, mental kita sudah siap. Ya, secara pola pikir, kejiwaan dan lain sebagainya sudah ready. Nunggu apa lagi? Segera saja menikah sahabat. Nikah itu banyak pahala, nikah itu bahagia, menikah itu banyak manfaat kepada sekitar kita. Nambah keluarga, nambah teman, nambah sahabat, nambah keturunan. Luar biasa sahabat. Tapi setan selalu menggerogoti pola pikir yang negatif. Jadi bagi yang belum menikah, itu solusinya sahabat. Ada 3 itu solusinya. Ya, yang belum menikah solusinya ada 3 itu. Jangan terlalu tua menikahnya. Anak ketika kita sudah besar, kita sudah tua, anak masih kecil. Yang kedua, jangan menunggu pekerjaan tetap, kondisional saja, tidak usah ragu. Ya, tidak usah ragu, tetap semangat. 2. Yang nomor 3, jangan menunggu perempuan yang sempurna, yang dianggap sudah oke, cocok, mau, siap, lanjut sudah. Tidak usah banyak pikiran sahabat, tidak usah banyak pilih-pilih ya. Semua gak ada yang sempurna, termasuk laki-laki gak ada yang sempurna. Yang bagus itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, kan begitu, saling mengisi. Tidak ada istilah dalam sebuah keluarga itu sempurna, dalam sebuah keluarga itu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, perempuan cantik, kaya, ya, cerdas, keturunannya bagus. Tak mungkin semua, pasti ada kekurangannya.
walaupun keturunan siapa pasti ada kurangannya. Bisa saja kurang harta, kurang cantik, kurang, semuanya kurang sahabat. Gak ada yang sempurna. Jadi yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu semuanya gak ada yang sempurna, dan semuanya tidak ada yang jaminan. Contoh sahabat, kemarin realistis itu dengan berbagai mewahnya seperti itu akhirnya bercerai. Dari segi harta mungkin sudah cukup, tapi dari segi yang lain bagaimana? Kenapa kau bisa cerai? Karena tidak bisa saling melengkapi, tidak saling mengisi, tidak bisa saling mengerti. Jadi kalau dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Hadapi dengan kenyataan, dengan kesabaran, dengan sholat. Mintalah kita dengan cara sabar dan sholat. Tidak ada semua rumah tangga lurus, tidak ada. Apalagi seorang suami pasti diuji dengan istrinya. Ngomel terus. Kadang-kadang uang pun cukup, ngomel terus ya. Kadang-kadang hanya hal sepele sudah menjadi tukaran, menjadi retak dalam suami istri. Ya sudah lah. Kadang-kadang kalau suami istri itu kan kalau malamnya kadang kan bertengkar hebat, begini begitu, tapi paginya kadang keramas, ya kan? Kalau hubungan suami istri itu ya jangan terlalu diforsir untuk dijadikan serius lah, ya. Wong kadang malamnya bertengkar hebat, paginya sudah keramas. Itulah kalau hubungan suami istri sahabat. Jadi saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menasehati. Cuma seorang suami sahabat tetap harus mengalah bukan kalah, tapi mengalah untuk memberikan ruang yang untuk bisa dimengerti, untuk bisa dilengkapi, dirasakan, begitu sahabat. Jadi laki-laki itu arijalu kaum ala nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan. Namanya pemimpin bagaimana? Hadapi dengan sabar, hadapi dengan rasa yang tinggi, hadapi dengan langkah yang tulus, hadapi dengan gerakan-gerakan yang nyata yang membuat perhatian kepada pasangan, dan pasangan itu merasa diperhatikan. Ketika sudah merasa diperhatikan, maka terkesan lebih dihargai oleh suaminya. Walaupun sahabat, tidak semua perempuan itu mampu dan bisa mengimbangi setiap langkahnya seorang suami. Pasti semuanya punya kekurangan. Kalau kadang kita sempurna dalam hubungan suami istri, kita akan ketemu dengan mertua yang cerewet. Kalau mertua tidak cerewet, hubungan suami istri bahagia, mungkin diuji dengan ekonomi yang sulit. Semuanya sudah sahabat. Kita itu sama-sama diuji oleh Allah untuk mencapai kesuksesan di kemudian hari sahabat. Tidak ada pasangan walaupun anaknya kiai, anaknya ustadz, habib sekalipun, semuanya akan sama-sama menjalani proses itu sesuai dengan langkah-langkah atau kerikil-kerikil yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini adalah diuji, menjalani ujian. Hidup ini menjalani ujian, terus memang ya harus kita melewati ujian itu. Kalau kita tidak bisa melewati ujian, jadi banyak orang kaya di mana-mana bercerai-berai, rumahnya pun sudah bagus, kadang dirusak ya gara-gara cerai dan selingkuh dan sebagainya. Hati-hati sahabat, jaga hati ini supaya tidak mencintai orang lain, tetap istiqomah, konsisten, menyayangi dan menghargai istri kita, suami kita dalam bingkai, dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran syariat-syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sahabat, teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini, monggo saling curhat lah. Kalau ada cerita dalam rumah tangga yang manis, yang pahit, curhatlah di kolom komentar. Dengan begitu mungkin akan bisa saling menjadi pelajaran kita semua untuk dijadikan pelajaran yang berharga. Maka dengan begitulah kita keluarga ke depan ini lebih hati-hati untuk menuju kesuksesan dan dipupuk dengan kesabaran yang tinggi. Mudah-mudahan kita dengan Allah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh cinta, penuh bahagia, dan dengan menikah bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sahabat yang bisa kami sampaikan, yang bisa kuraikan, yang bisa kami sapa pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.